Selamat pagi, kembali kita ketemu dalam PJJ Biologi kelas 10 IPA 2 dan 10 IPA 3. Minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang yaitu ruang lingkup biologi, sudah tahu ya apa saja itu biologinya, cabang-cabang biologinya, lalu kemudian permasalahan-permasalahan dalam biologinya di tingkat organisasi kehidupannya, lalu kemudian bagaimana cara mengatasinya dengan cara metode ilmiah, ya. Jadi harus sudah bisa nanti kalian mempraktekannya ya, sehingga kalau ada misalnya pendapat atau hoax, kamu bisa menyangkalnya dengan baik sebagai seorang calon-calon ilmuwan. Baik, sekarang PJJ kita untuk saat ini adalah keanekaragaman hayati. Nah, apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, coba perhatikan dulu sebelum kita mempelajari keanekaragamannya, kita melihat dulu yaitu KD. Kenapa sih harus yang ini kita langsung ini pelajari? Adalah KD-nya di situ adalah KD yang sebenarnya KD 41 sebenarnya harus ada dalam kalian itu praktek dalam penyajian data. Cuman karena ibu berpikir kalian tidak semua punya kuota, tidak semua bisa membuat video wawancara di lapangan, akhirnya ibu tidak membuat praktek ini. Tetapi ibu percayakan kamu banyak-banyak membaca dalam metode tersebut ya. Nah, di dalam yaitu 32 di sini kamu melihat bahwa yaitu konsep tingkat keanekaragaman ya. Jadi di sini kita menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman pelestariannya. Jadi kuncinya di sini bahwa kamu memahami, karena kita PJJ, jadi semuanya yang KD esensial saja yang kita harus ajarkan, tidak lagi semuanya dengan sempurna, tetapi yang harus wajib kamu mengetahuinya, yaitu adalah konsep daripada keanekaragaman hayati tersebut dan jenis-jenisnya, serta cara mengatasi pelestarian untuk keanekaragaman tersebut. Baik, kita akan memulai. Nah, diperhatikan yaitu di dalam PPT-nya ya, di PPT-nya itu perhatikan pengertian keanekaragaman hayati. Nah, di situ kalian melihat itu bahwa keanekaragaman hayati itu adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Jadi berhubungan dari yang kalian pelajari yang kemarin, yaitu langkah-langkahnya ada observasinya. Jadi berdasarkan kegiatan observasi itu, maka kita ketahui ada bermacam-macam yaitu perbedaan-perbedaan ciri daripada makhluk hidup tersebut. Yaitu apa saja itu? Kita lihat ya, bahwa keanekaragaman hayati itu yaitu dibagi atas 3. Ada keanekaragaman tingkat, jadi ada dibagi atas 3 ya. Keanekaragaman hayati dibagi atas tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, keanekaragaman tingkat ekosistem ya. Jadi ada 3 ya. Sekarang kita lihat satu-satu. Keanekaragaman tingkat gen itu, nah perhatikan nih yang di PowerPoint-nya ya, yaitu lihat tuh ada bunga mawar. Nah, ada lagunya ya, setangkai bunga mawar begitu ya. Tapi bunga mawar di sini harus yang kita mau lihat di biologinya. Kita lihat ada warna apa saja. Ayo coba. Nah, ada 3. Ada warna putih, ada warna pink, ada warna merah. Nah, sama-sama kan dia sama-sama bunga rose ya, atau mawar ya. Tapi ketiga-tiganya itu berbeda warnanya. Itu salah satu contohnya. Apalagi kita lihat lagi nih, lihat di PT-nya. Itu untuk hewan misalnya. Nah, kita lihat yaitu tingkat gen di dalam hewannya ada variasi genetiknya, yaitu dari segi termasuk kepada panjang moncongnya, kemudian bentuk dari kakinya, kemudian bentuk daripada matanya, kan ada mata paset, ada mata yang ocella dan lain sebagainya ya. Nah, itu salah satu juga ya. Lalu kemudian kita lihat lagi nih kepada manusia nih.
Yaitu kita lihat nih ceweknya nih ada 2 nih. Nah, sama-sama. Nah, kalau kita lihat itu mereka coba apa perbedaan di situ? Temukan perbedaan ciri antara kedua wanita di atas. Perbedaan ciri mereka. Nah, dari segi mana? Oh, warna rambutnya. Ya, panjang rambutnya, warna kulitnya, bentuk hidungnya, bentuk bibirnya gitu ya. Kau amati ya. Nah, nanti ikutin. Walaupun karena kita nggak ketemu langsung, kata-kata di sini temukan perbedaan ciri antara kedua wanita tersebut. Coba bikin lakukan ya. Nah, lalu kemudian itu kita melihat kepada keanekaragaman tingkat spesies. Jadi kalau tadi tingkat gen udah tahu ya, itu pada manusia, udah lihat. Jadi akhirnya tidak ada yaitu 2 individu yang sama persis walaupun mereka kembar identik. Karena masing-masing mempunyai gen. Gen itu adalah sifat bawaan turunan dari setiap sel. Jadi setiap manusia punya gen masing-masing. Makanya kalau kita identifikasi, kalau kita cap 3 jari, berbeda cap 3 jari-jarimu dengan adikmu, walaupun kamu satu bapak satu mama. Walaupun kamu kembar identik, lahir kembar, berbeda gen tanganmu dengan gen tangan dia. Jadi masing-masing setiap individu mempunyai yaitu karakteristik gen tersendiri. Makanya variasi genetiknya tadi. Sekarang kita lihat kepada variasi yaitu keanekaragaman tingkat spesies ya. Nah, keanekaragaman tingkat spesies di sini kita lihat itu bahwa setiap jenis individu tersebut terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dan habitatnya. Jadi karena adanya pengaruh lingkungan terhadap genetik dari individu-individu, dari spesies-spesies, dari individu-individu, sehingga individu-individu ini menghasilkan yaitu varietas-varietas. Nah, inilah yang akan menunjukkan adanya keanekaragaman tingkat spesies, di mana menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Ya. Jadi perhatikan tadi, kalau tadi gen, variasi tingkat gennya, kalau di sini karena penampilan daripada satu individu tersebut dipengaruhi oleh yaitu gen dan lingkungannya, maka yaitu menghasilkan yaitu bermacam variasi atau jenis di dalam organisme tersebut. Nah, ini yang disebut dengan keanekaragaman tingkat jenis ya. Nah, contohnya keanekaragaman tingkat jenis, di situ lihat, perhatikan itu slide-nya ya. Itu contoh keanekaragaman jenis pada famili yaitu Araceaceae. Araceaceae ini adalah palem-paleman. Nah, ini jenis palem semua nih. Ada aren, palem juga itu, kelapa, pinang, nipah. Nah, karena tadi pengaruh lingkungan dan gen masing-masing, maka palem-paleman ini kalau dia di pegunungan namanya aren, kalau dia di pantai namanya kelapa, kalau dia di tempat kering kita temukan pinang, kalau dia di rumput yang basah kita temukan nipah ya. Jadi ini menjadi variasi tingkat jenis timbul karena adanya pengaruh lingkungan terhadap gen ya. Oke, baik. Kemudian kita melihat lagi yaitu tingkat keanekaragaman ekosistem. Nah, ada berapa macam ekosistem yang ada di dunia ini? Coba perhatikan slide-nya ya. Oke, yaitu ada ekosistem yang terdapat di dunia ada berapa? Ada yang namanya hutan hujan tropis, ada yang namanya yaitu savana, ada yang namanya padang rumput, ada yang namanya hutan gurun, ada juga yang namanya yaitu hutan konifer, ada juga yang namanya tundra, ada juga hutan deciduous, ada juga yang namanya terumbu karang. Nah, ini semua adalah contoh dari yaitu
tingkat keanekaragaman ekosistem. Jadi dalam waktu kita pelajari pertama, ekosistemnya itu adalah kumpulan dari populasi-populasi ya berada pada satu tempat atau lingkungan. Populasi-populasi ini yaitu berada dalam komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas ini menempati satu lingkungan, menyebabkan adanya ekosistem ya. Jadi sehingga ada tingkat-tingkat ekosistem dalam keanekaragaman makhluk tersebut ya. Nah, sekarang kita melihat yaitu apa sih manfaat daripada ya keanekaragaman tersebut ya. Nah, itu manfaatnya kita lihat di sini, dilihat di slide-nya ya. Ada pertama sebagai sumber plasma nutfah. Nah, sehingga banyak kita temukan yaitu obat-obatan, yaitu untuk yang penting-penting untuk kesehatan itu karena adanya plasma nutfah. Nah, plasma nutfah kita itu sudah banyak yang hilang, ya. Nah, terus kemudian apalagi fungsinya yang lain untuk produktivitas ekosistem itu sendiri. Jadi kalau keanekaragamannya bagus, produktivitas ekosistemnya pasti bagus, ya. Misalnya pandan, ya pandannya bagus, bakau seperti itu ya. Kemudian apalagi untuk perlindungan air dan tanah. Jadi kalau ekosistemnya bagus, nggak bakalan terjadi yang namanya longsor, yang namanya banjir, ya, karena ada resapan airnya. Jadi melindungi air dan tanah. Juga sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan, juga rekreasi dan wisata. Jadi semakin bagus keanekaragamannya, orang-orang luar negeri senang datang ke tempat yang dan orang-orang yang berpendidikan untuk mengetahui apa saja sih yang ada di dalam hutan ini, apa saja sih keanekaragamannya, karena masih banyak sekali yang harus diteliti di dalamnya, dan itu bisa dipakai juga untuk yaitu tempat wisata dan rekreasi, mendatangkan yaitu nilai ekonomi yang bagus kepada daerah tersebut. Apalagi untuk termasuk pengolahan sampah. Kenapa? Bisa dengan sampah organik, ya, karena dia akan jatuh sendiri, nanti dia jadi pupuk lagi di situ, karena tidak perlu ada pembakaran, tapi sudah ada dari alam itu sendiri, ya. Apalagi nilai sosial dan budayanya, yaitu orang-orang sekitar di situ yaitu bersosial dengan lingkungannya, baik hewannya, baik pada tumbuhannya. Kemudian juga pengatur iklim. Jadi sehingga kalau sekarang ini iklim nggak jelas. Kenapa? Karena yaitu keanekaragamannya semakin punah, sehingga tidak jelas lagi yaitu iklimnya. Kalau dulu kalau ber itu udah hujan, sekarang tidak jelas karena itu tadi pengaturan keanekaragaman hayatinya sudah untuk melakukan fungsi pengatur suhu lingkungan itu atau pengaruh suhu itu atau iklim itu sudah tidak bisa diharapkan lagi, ya. Lalu kemudian kita lihat yaitu keanekaragaman di Indonesia. Keanekaragaman di Indonesia ini saking banyaknya, maka Indonesia itu adalah merupakan negara megadiversitas. Jadi keanekaragaman itu disebut juga biodiversitas, ya, biodiversitas. Nah, Indonesia megadiversitas. Kenapa? Karena 25% spesies makhluk hidup ada di Indonesia. Dari seluruh dunia ini, 25%-nya ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu bayangkan begitu banyaknya negara-negara di dunia ini, tapi 25% makhluk hidupnya ada dimiliki bangsa Indonesia, ada di negara Indonesia. Jadi kamu harus berbangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan, dan semuanya di sini. Tinggal sekarang bagaimana kamu menghargai keanekaragamanmu, bagaimana kamu menjaga keanekaragamanmu, supaya yaitu yang namanya Indonesia megadiversitas itu benar-benar kita nikmati manfaat-manfaatnya tadi. Ya, sebagai sosialnya, sebagai rekreasinya, sebagai pengatur suhu, semuanya kita nikmati. Kembali lagi kepada kita, apakah kita mau
mulai dari kamu sendiri. Coba di rumah, kalian lingkungan rumah sendiri dulu di dirimu. Kalau habis makan, kamu cuci nggak piringmu? Itu salah satu. Kamu tidur, baru bangun, kamu bersihkan nggak tempat tidurnya? Kau lipat nggak bed covernya? Terus, yaitu apalagi lingkunganmu, kau sapu nggak kamarnya, kau sapu nggak rumah? Itu salah satu. Nah, kalau kau sudah peduli dalam lingkungan rumahmu, maka kau peduli ke terasnya, peduli ke halamannya, peduli ke tetangga, peduli ke populasi di kecamatanmu, peduli dengan bangsamu, peduli dengan bangsa-bangsa lain. Itu yang namanya kita menjaga bumi ini. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita, yaitu sumber daya yang luar biasa banyaknya, yaitu adalah keanekaragaman. 25% makhluk hidup di dunia ada di Indonesia. Itu luar biasa kan? Ya. Nah, untuk mengetahui ini, maka kamu dengarkan video tentang keanekaragaman ini. Videonya benar-benar kau amati. Setelah selesai, nanti saya akan kirim link tes untuk kamu menjawab soal-soal. Jadi setiap kali kita PJJ selalu ada yaitu feedback kepada saya, yaitu bagaimana kamu responsinya. Pertama yaitu masuk di link absen yang saya berikan. Tidak boleh terlambat 6.30 maksimal. Dan masuk paling cepat jam 5:30. Jangan ada malam-malam yang masuk. Dan pakai timestamp. Ya, tulis nama kamu, jangan nama orang tuanya, nama kamu, kelasnya, supaya dapat nilai. Itu sudah, karena kita PJJ, jadi saya harus mengenal kalian dengan keaktifan kalian di dalam link-link yang saya berikan. Terus kemudian apa lagi? Yaitu di dalam kamu menjawab soal-soal yang saya berikan, yaitu yang kemarin rata-rata ada yang sampai dia cuma dapat 2. Ya. Nanti akan saya share di kelasnya masing-masing. Ada yang dapat, tapi ada yang dapat 7, ada yang dapat 8, ada 1 orang dapat 8, ada yang dapat 7, tapi rata-rata kamu itu dapatnya 5 di 6, ya, rata-ratanya. Tapi ada yang sampai 2, ada 3 coba. Mama sama papa sudah sekolahin kamu berapa tahun, Luna? Masuk di SMA, kamu sama 76 ini. 10 soal, cuma 1 kau dapat. Malu kan? Nah, oleh karena itu, apalagi ini kamu masih bisa cari informasinya dari internet, dari buku-buku, apalagi buku PSE yang saya berikan tuh baca. Di situ sudah ada. Orang kamu nggak perlu cuma udah dari Word, tinggal buka aja di WA-nya, baca di situ. Ya, saya udah berikan sebelumnya. Tolong diperhatikan itu ya, sehingga nilai-nilai kamu nanti bisa bagus. Oke? Selamat menyaksikan, dan nanti 30 menit lagi sebelum bel, saya akan berikan link untuk tesnya. Terima kasih, selamat siang.
Inilah Indonesia. Pasir putih membelit gugusan pulau, menyatu dalam bingkai Nusantara. Suara debur ombak menerpa bebatuan karang yang tegak berdiri kokoh, mengalunkan simfoni Indonesia. Zamrud Khatulistiwa adalah untaian pulau-pulau dalam genggaman Jemari Indonesia. Sumber kehidupan bagi setiap tarikan nafas ini mengalir di setiap jengkal tanah. Ia mengalir dari tengah kesunyian rimba, melewati lembah dan ngarai. Dari sinilah kelangsungan kehidupan makhluk terus mengalir. Ia ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun lalu telah menyatu dalam siklus kehidupan. Pepohonan ini telah menjadi pelengkap tatanan kehidupan makhluk jasad renik dan kasat mata. Sinar mentari menerobos sela-sela dedaunan, memberikan kehangatan bagi apapun yang ada di balik lebatnya rimba yang lembab dan dingin. Sebuah goresan tangan yang maha gaib mewujudkan sebuah panorama alam yang eksotik. Inilah wajah Indonesia semula jadi. Sang Pencipta telah memberikan keindahannya hampir di setiap jengkal hamparan tanah Indonesia. Perpaduan pepohonan rimbawi dan garis pantai membentuk mozaik panorama Indonesia. Dalam bentangan garis 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Indonesia terletak di wilayah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa. Letak ini menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Pepohonan ini telah tumbuh dan berkembang ratusan tahun lalu. Ia menjadi bukti akan kekayaan hayati Indonesia. Di bawah bias redupnya sinar mentari yang menembus dedaunan, keragaman keindahan pun menyeruak.
Indonesia sangat kaya sekali. Jadi di Asia adalah satu-satunya di Indonesia, mulai dari hutan mangrove, ada hutan pegunungan, ada savana, undulating savana, terus kemudian hutan musim, hutan produksi, belum yang sumber daya yang lainnya itu. Yang pasti saran bagi saya untuk masyarakat sekitar, ayo kita jaga bareng-bareng, karena saya yakin alam bersahabat pada siapa yang ramah padanya. Dari lembar-lembar halaman data berbicara, Indonesia merupakan tempat keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Di negara kepulauan ini terdapat 115 spesies mamalia atau 12% dari total mamalia di dunia. ...25.000 spesies tumbuhan berbunga atau 10% dari tumbuhan berbunga di dunia. 1.500 spesies burung, 600 spesies reptilia, dan 270 spesies amfibi. Tidaklah berlebihan jika dunia menjuluki negara ini sebagai mega biodiversity country. Di bidang kelautan, Indonesia memiliki kekayaan jenis terumbu karang dan ikan yang luar biasa, termasuk 97 jenis ikan karang yang hanya hidup di perairan laut Indonesia. Sementara itu, dalam hal kekayaan jenis ikan air tawar, Indonesia memiliki sekitar 1.400 jenis. Jumlah itu hanya dapat disaingi oleh Brasilia. Hewan-hewan ini bukti kekayaan fauna Indonesia. Mereka ada di tengah rimbawi yang damai. Di tengah pepohonan dan rimbunnya dedaunan, mereka liar menyenandungkan kebebasan.
Tidak hanya fauna, negara ini juga diberkahi kekayaan flora yang berlimpah. Terdapat lebih dari 38.000 jenis tumbuhan tingkat tinggi, yakni tumbuhan yang memiliki akar, batang, dan daun di bumi Indonesia. Jumlah itu menjadikan negeri ini sebagai 5 besar negara yang memiliki kekayaan flora terbesar di dunia. Indonesia adalah suatu negara tropis yang terletak di garis khatulistiwa, yang kita kenal memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi atau paling tidak nomor 2 di dunia setelah hutan Amazon di Brazil. Sumber daya hayati yang kita miliki tergolong kepada 3 golongan besar, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Tumbuhan, hewani, dan mikroba merangkai khasanah kekayaan alam Indonesia. Ada ironi di balik kekayaan alam ini. Alam yang kaya akan sumber hayati ini seakan tak bermakna. Ia hanya menjadi sebuah hiasan bagi sebuah dinding bernama Indonesia. Kekayaan alam sejatinya memberikan kesejahteraan, namun sayang itu belum terjadi. Dari puluhan ribu jenis tumbuhan, hanya sebagian kecil yang baru dimanfaatkan. Demikian pula halnya dengan hewan dan mikroba. Di LIPI ini ada satu kedeputian yang disebut dengan Kedeputian Ilmu Hayati atau biasa disingkat dengan IPH. Kita adalah bagian yang bertanggung jawab di LIPI ini untuk bidang hayati, termasuk itu juga keanekaragaman hayati yang termasuk hewannya, termasuk tumbuhannya, dan juga mikroba. Di IPH sendiri terbagi di antara beberapa bidang riset. Ada yang ke eksplorasi, baik itu tumbuhan, hewan, dan mikroba. Ketika peradaban baru menyeruak, nilai-nilai modernitas kini menampakkan wajahnya. Ragam kemudahan dan kesejahteraan hidup adalah kosmetika yang ditawarkan. Wajah-wajah lugu dan jujur dalam merawat alam bersalin rupa. Tak ada lagi kesakralan, tak ada lagi larangan. Wajah rimbawi pun berubah menjadi gersang. Pohon-pohon merangkas. Satwa kehilangan tempat bernaung. Alam surgawi bersalin wajah menjadi neraka. Bencana demi bencana menjadi dongeng keseharian. Quo vadis, keanekaragaman hayati Indonesia. Pembalakan liar adalah salah satu isu utama yang terjadi di negeri kita. Panjang tahun, ratusan hektar hutan kita dibabat. Dengan dibabatnya hutan, dengan arti kata lain, kita kehilangan sumber daya hayati yang kita miliki. Sepotong kayu ini, kita bisa mengeksplor puluhan bahkan ratusan jenis senyawa kimia. Yang itu bisa kita manfaatkan sebagai bahan obat ataupun sebagai bahan-bahan lainnya. Salah satunya dari pohon ini kita juga bisa mengisolasi berbagai jenis mikroba. Mikroba yang kita isolasi dari potongan pohon ini bisa juga kita manfaatkan untuk menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kehidupan kita.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI berperan besar dalam menjaga eksistensi keragaman sumber daya alam hayati dari kepunahan. Selain itu, LIPI juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem baik di darat maupun di laut. Melalui hasil-hasil penelitian yang telah dan akan dilakukan LIPI, kekayaan alam berupa keragaman sumber daya hayati diarahkan pemanfaatannya bagi kesejahteraan hidup rakyat secara berkelanjutan. Dari sisi pengobatan, kita, khususnya kita di Indonesia ini belum memanfaatkan potensi dari mikroba ini. Mikroba sebagai sumber bahan antibiotik. Senyawa aktifnya sebagai model langsung digunakan sebagai antibiotik. Ada juga yang digunakan sebagai model untuk mensintesis obat-obat baru, khususnya antibiotik. Tumbuhan dari sisi pemanfaatan, sejauh ini kita di Indonesia sudah mendata bahwa ada sekitar 15.000 tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat secara tradisional. Tapi sampai saat ini yang rutin dimanfaatkan itu sekitar 7.500 jenis. Nah, kemudian yang masuk ke ranah komersial itu hanya sekitar 30 jenis. Jadi kalau kita hitung-hitung, masih banyak sumber daya hayati tumbuhan kita yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa, tapi belum kita manfaatkan secara maksimal. Taksonomi atau sistematik adalah ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman hayati, baik hewan, tumbuhan, ataupun mikroba. Dalam kaitan dengan taksonomi, Indonesia adalah surga, di mana keanekaragaman hayati Indonesia yang luar biasa. Dalam hal ini misalnya di institusi di tempat di mana kita berada sekarang, yaitu di Herbarium Bogoriense, yang merupakan pusat penelitian ilmu tumbuhan di Indonesia. Dalam hal ini yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, atau dengan kata lain Herbarium Bogoriense adalah pusat penelitian sistematik tumbuhan di Indonesia. LIPI dalam hal ini Herbarium Bogoriense merupakan pusat penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati tumbuhan di Indonesia. Seperti di sini misalnya ada beberapa spesimen tumbuhan, dalam hal ini tumbuhan-tumbuhan asli Indonesia. Ragam jenis penelitian telah dilakukan atas keanekaragaman hayati Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI telah menemukan tidak kurang dari 15.000 jenis tumbuhan telah diketahui berpotensi dapat dipergunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Kekayaan ragam hayati tumbuhan yang melimpah, hanya sebagian kecil yang baru dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Terlacak baru 7.500 jenis tumbuhan yang baru dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan. Demikian pula halnya dengan kekayaan ragam hayati hewan dan mikroba. Inilah salah satu kekayaan sumber hayati Indonesia. Pohon ini bukan sesuatu yang asing. Ia ada hampir di setiap wilayah. Yang dimanfaatkan dari pohon ini baru sebatas buahnya sebagai sumber pangan. Tak banyak yang mengetahui, ternyata daun dari pohon ini memiliki khasiat sebagai obat bagi kesehatan jantung. Para peneliti di LIPI telah membuktikan secara ilmiah manfaat dari daun pohon sukun ini. Penelitian ini merupakan sumbangsih LIPI dalam menjaga kesehatan masyarakat dari serangan penyakit degeneratif yang mematikan. Pembangunan industri-industri strategis yang berbasis sumber daya hayati seperti energi, farmasi, kesehatan, pangan, pertanian,
kosmetika, dan lainnya diprediksi akan maju pesat. Industri-industri ini perlu diarahkan menuju pembangunan ekonomi hijau. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada perlu dikembangkan untuk meningkatkan nilai tambah kekayaan hayati tersebut untuk kebutuhan industri. Dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mampu memberikan sumbangsih penelitian yang telah dilakukannya.